بك يا زمان اللهو أشكو غربتي إن كانت. Alhamdulillah Damya Musa, kita telah menunaikan amanah dari Anda, yaitu bantuan pangan 3 karung untuk pondok pesantren Riyadul Muta'alimin di Kampung Palahan, Desa Pasir Togor, Kecamatan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat. Dan Alhamdulillah kita akan sedikit mengenal lebih dekat dengan Riyadul Muta'alimin bersama Ustadz Aceng Zakaria. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya Ustadz ya, Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah tadi Ustadz Aceng Zakaria Damya Musa curhat. Aduh, saya sudah pusing sebenarnya hari ini, bingung. Pas mau pijit sudah ada SMS katanya dari Yang Musa mau datang. Alhamdulillah Pak Damya Musa seperti tadi disebutkan di awal bahwa hari ini memang agendanya di Pondok Pesantren Bandung Barat yang sedang darurat beras gitu ya. Dan ternyata nyambung katanya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ustadz Aceng, ini kita ingin nanya sejarah berdirinya Riyadul Muta'alimin di sini Ustadz. Gimana Ustadz? Bisa diceritakan untuk Dermannya Musa? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit histori Pondok Pesantren Riyadul Muta'alimin Palahan. Pondok Pesantren Riyadul Muta'alimin Palahan dulunya bernama Pesantren Nyolong Bade. Nyolong Bade. Apa artinya itu? Nyolong Bade pertama di sebelah barat. Iya. Di sebelah barat, agak ke barat dikit. Kebetulan ada jalur Sutet. Iya, betul. Waktu zaman Presiden Soeharto diwajibkan tidak ada bangunan di bawah Sutet. Akhirnya mau tidak mau pondok pesantren harus geser sedikit ke sebelah timur. Kenapa namanya pesantren Nyolong Bade? Itu adalah sebuah nama warisan dari Allahu Yarham Mama Ilyas Cibitung. Kenapa? Karena Mama Nyolong Bade, jadi nama orang jadi itu sebuah julukan. Oh, julukan. Jadi seseorang yang ilmunya besar tapi tidak memperlihatkan. Jadi tidak memperlihatkan. Bahkan sekilas orang-orang yang kebetulan hidup pada zaman Mama, kebetulan saya tidak, tak pernah pakai peci yang bagus, merah. Kalau sekarang versinya salapi. Tak pernah pakai baju bagus. Bahkan samping pun tak pernah bagus. Tapi ilmunya diakui oleh semua pesantren-pesantren yang ada di sekeliling Pondok Pesantren Nyolong Bade itu sendiri. Terus setelah Mama Nyolong Bade meninggal dunia, dilanjutkan oleh Mama yang kedua, yaitu Mama Acep Mukti Tandipi. Yaitu setelah pindah ke sebelah timur. Nah, sebelah timur, Mama merasakan bahwa gaya kehidupan, corak kehidupan Mama Nyolong Bade tidak bisa diikuti. Karena dengan berlalunya waktu, bergantinya hari. Jadi kebanyakan zaman sekarang orang itu bukan lihat hati tapi lihat fisik. Akhirnya Nyolong Bade tetaplah Nyolong Bade, disimpan di hati, sebuah sejarah akar dari pesantren Riyadul Muta'alimin Palahan. Setelah pindah ke agak geser sebelah timur, jadilah Pondok Pesantren Riyadul Muta'alimin Palahan. Tapi Palahannya masih ada karena sebuah doa dari Mama Nyolong Bade. Jadi kalau sebelah sana Nyolong Bade Palahan, kalau sebelah sini Riyadul Muta'alimin Palahan. Artinya Riyadul Muta'alimin tempat orang mencari ilmu. Riyadul itu taman atau tempat lah, bisa taman, bisa tempat muta'alimin, orang menuntut ilmu. Tamannya orang-orang menuntut ilmu ya. Kenapa? Karena ilmu adalah sebuah jembatan, jalan, kunci untuk meraih kebahagiaan baik dunia maupun akhirat. Nabi bersabda, "Man arada dunya fa'alai bi ilmi, wa man arada akhirah fa'alai bi ilmi, wa man arada huma fa'alai bi ilmi." Barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia, maka dengan ilmu. Barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan akhirat, maka dengan ilmu. Begitupun
Barang siapa yang ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka ilmu yang jadi kuncinya. Masya Allah. Hari ini sudah di periode ketiga dilanjutkan oleh para mantunya, karena kebetulan seluruh keturunan Mama Cecep Mukti Tandipi perempuan. Iya. Jadi semuanya dilanjutkan. Dan sekarang lebih modern Ustaz ya? Alhamdulillah sekarang modern. Salah satu anaknya, termasuk ibu saya sendiri, melihat ternyata hari berganti, minggu berlalu, bulan berjalan, tidak hanya agama yang kita perlukan. Ya, tanpa selembar ijazah, ada orang yang tidak menghargai kita. Akhirnya di pondok pesantren Palahan, di samping pesantren, di samping kitab kuning yang kita haji, di samping tafsir Quran yang kita gali, ada sekolah. Nah, dari mulai PAUD, SMP, dan SMA. Ya, Masya Allah. Itu bebas biaya Ustaz ya? Bebas biaya. Bebas biaya. Ya, SMP bebas biaya, SMA bebas biaya. Bahkan kalau kebetulan ada yang nggak mampu, baju, sepatu semua dijamin. Masya Allah. Jadi betul kata Ustaz tadi, ini adalah pondok pesantren, salah satu pondok pesantren yang tepat untuk datangnya bantuan dari para damannya Musa Ustaz ya. Iya. Masya Allah. Yang di sini pelajari apa sih Ustaz? Yang di sini kitab fikihnya Sapina, Safirun Najah ya. Sapinatun Najah, Fathul Qorib, Fathul Mu'in. Terakhir ada yang namanya Fathul Wahab. Kalau nahunya Jurumiyah, Imriti, Alpiyah. Sorobnya ada yang namanya Nado Maksud atau Yakulu, bisa bilang. Terus ada yang namanya Kailani, masih Alpiyah, karena Alpiyah itu ada 2 cabang, dalamnya ada nahu dan ada sorobnya. Jadi harapannya lulusan sini bisa jadi ustazah atau ustaz gitu ya, atau kumaha? Ustadz modern. Di samping bisa tawasul, di samping bisa hadiah, baca doa, berbicara tentang ilmu negara, gak kalah. Jadi iptak dan ipteknya itu insya Allah kami kami perjuangkan. Masalah. Ya, Damannya Musa luar biasa sekali tadi, dari histori bagaimana nyolong bade sampai kurun kedua, kurun ketiga saat ini Ustaz ya. Masalah, dan alhamdulillah masih berjalan dengan baik. Para santri semuanya total berapa Ustaz? Kebetulan cowok cewek Ustaz? Ya, cowok cewek di sini sebetulnya ada beberapa asrama. Kalau ditotalkan Riyadul Muta'alimin Palahan semuanya mencapai 200. Nah, kebetulan di asrama kami 70 sama yang di luar sini. Ngalong itu apa pulang ya? Pergi gitu ya. Pulang pergi. Iya. Nah, kebetulan di asrama yang lain ada 70, dan di asrama yang lain yang di atas pun ada 70. كأس المرارة في سنين الغربة وغربتي قد كان نومي هانئا فوق الثرى من غير شكوى أو عذول شامت. Alhamdulillah, Damannya Musa kita sampai di pondok pesantren Muaz bin Jabal yang berlokasi di Megamendung, Kabupaten Bogor. Dan sambil menunggu hujan reda, kita sedikit bincang-bincang bersama salah satu penanggung jawab pondok pesantren, dan juga untuk memberikan informasi agar Anda Damannya Musa lebih dekat lagi dengan pondok pesantren Muaz bin Jabal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah sehat Ustaz ya? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah khair. Beliau Ustaz Ainul Ustaz ya? Nah. Alhamdulillah wasilah beliau menghubungi Anda dan Musa, kita bisa memberikan bantuan rutin di sini insyaallah. Dan Ustaz ingin bertanya ini Ustaz ya? Nah, tafadhal. Iya, agar para dermawan juga bisa lebih akrab dan kenal. Jadi kalau mau ke sini sudah seperti keluarga. Siap, insyaallah ditunggu. Mungkin ada donatur nanti ingin rihlah ke
Ahlan, Yang mendung ahlan. gitu kan, ya Puncak. santri, ya, sambil menengoki santri bisa datang. Nah, insya Allah. Ustadz, sejarah berdirinya Pondok Pesantren Mu'adz bin Jabal ini bagaimana Ustadz? Awal mula berdirinya pesantren atau Ma'had Mu'adz bin Jabal ini ya berawal dari adanya keinginan ya dari muassasah atau yayasan ya ingin mengkader ya dai-dai atau guru-guru ngaji yang nantinya ya bisa menjadi juru-juru dakwah ya di pelosok-pelosok negeri Indonesia khususnya ya maka qadarullah dan rezeki dari Allah ya ditunjukkanlah ada suatu villa ya ada suatu tempat di puncak yang kita saat ini berada dulu ingin dijual ya villa atau lokasi ini. Nah setelah beberapa bulan mungkin ada setengah tahun belum laku dan akhirnya ketemulah dengan pihak dari yayasan tadi. Nah ngobrol-ngobrol dan sama-sama ketemu dengan ide yang sama, akhirnya tempat ini difungsikan ya untuk sebagai tempat kaderisasi dai. Ya. Awal akhir tahun 2021 ya kita mulai dengan tahun 2021 akhir ya sampai sekarang ya kita baru angkatan pertama ini ya. Nah dengan keterbatasan waktu kita merekrut dari perwakilan dari berbagai daerah ya membuka pendaftaran ya ada dari Aceh, Riau, Jambi, Lampung. Jadi untuk Pulau Sumatera perwakilannya beberapa provinsi, beberapa daerah sudah ada. Terus dari Pulau Jawa ada Jawa Barat, ya, Jawa Tengah, ya, dari Bali, ya, sampai daerah timur dari Sulawesi. Semuanya gratis itu saja. Semuanya full beasiswa gratis dan kita fasilitasi dengan guru, buku-buku dan mungkin sakan dan kebutuhan makan sehari-hari. Ustadz, tadi kan outputnya akan menjadi kader-kader dai, guru ngaji Nusantara gitu di sebuah Indonesia. Ini memang ada yang terlihat seperti apa keadaan saat ini sehingga perlu adanya pondok pesantren yang menyiapkan kader-kader dai muda untuk segera diterjunkan ke lapangan. Nah, mungkin kita melihat ya prihatin kepada mungkin masih banyak ya daerah-daerah yang di pelosok ya, betul. Daerah-daerah yang mungkin dari luar Jawa khususnya ya dan khususnya yang daerah-daerah yang mungkin jauh dari perkotaan ya itu masih sangat butuh sekali seorang guru ngaji ya, guru ngaji atau seorang dai yang mungkin membimbing para masyarakat ya. Yang membimbing ya, mungkin menjadi marbot di masjid itu ya sehingga bisa memakmurkan masjid daerahnya ya sehingga nantinya Islam tadi bisa tersebarkan walaupun di pelosok. Iya betul. Itu betul sekali Ustaz dan perkembangan sangat betul sekali apa yang dikatakan Ustaz Ainul Yakin bahwa memang mungkin di kota-kota sudah banyak pusat-pusat dengan berbagai macam kajian ya. Apalagi sekarang medsos juga sudah ramai dengan pusat-pusat kabir ya. Tetapi di pelosok-pelosok yang notabene jauh dari perkotaan, sinyal juga sulit ya. HP juga terbatas karena orang tua dari mereka juga tidak mampu memberikan pulsa. Maka perlu dai-dai yang tetap dai-dai offline Ustaz ya. Yang mereka siap menemani secara ilmiah dan secara adab dan akhlak saja. Ya, langsung terjun ke lapangan. Ustaz, di sini berapa lama untuk menjadi seorang santri kemudian lulus diberdayakan di masyarakat? Kita punya program 2 tahun. 2 tahun. Masya Allah. Kita didik ya. Tahun ketiga pengabdian masyarakat. Mereka akan diterjunkan mungkin sesuai dengan daerah atau mungkin utusan dari
daerah lembaga-lembaga yang Oh, iya. mengutus ke sini. Mengutus, Masya Allah. Ustaz, kalau mata pelajarannya atau mata kuliahnya apa saja Ustaz yang diberikan ke santri? Baik, untuk pembekalan santri-santri di sini ya, kita bekali dengan Al-Quran ya khususnya. Ya, jadi dari bacaannya, ya hafalan ya, kita punya target selama 2 tahun ini mereka wajib untuk menyelesaikan 5 juz ya, 5 juz hafalan. Wajib minimalnya. Ya minimal. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada yang 8 juz, 8 juz, ya, 10 juz, kemarin Iya. tasmi juga Iya, Masya Allah. ada 5 juga. juz itu mungkin misalnya. Ya, 5 juz mutkin itu minimal. Minimal ya, Jadi Masya Allah. dikatakan mutkin kalau dia sudah bisa tasmi ya, Iya. 1 kali duduk Duduk. dia hafalan dari juz pertama sampai juz kelima itu Iya. Masya tanpa ada mungkin kriteria mungkin berapa kali salah. Allah. Oh, iya. Terus selain Al-Quran kita juga bekali mereka dengan ilmu-ilmu syar'i, ya ilmu dasar tentang akidah, fikih, hadis, sirah, ya yang mungkin menjadi bekal awal lah Iya. menjadi seorang dai ya. Iya. Kalaupun mereka ingin mengkaji lagi ya mereka harus memperdalam lagi. Iya. Ya, dan kita juga latih mereka juga dalam public speaking ya seperti kultum ya memberikan kajian singkat dan juga mereka ada jadwal khutbah ya jadwal khutbah jadi langsung terjun setiap hari Jumat itu mereka ada jadwal Khutbah di masyarakat. ya khutbah di masyarakat jadi Itu modal besar. bergantian ya sehingga nanti ketika terjun pada daerah masing-masing ya mereka sudah terbiasa dengan khutbah tadi. أنا في ابتساماتي عرفت ولم أزل حتى أتاني ما ينغص بسمتي إن سعفتني دمعتي في فرحتي أنزلتها طربا لأرسم بهجتي أو وسعفتني بالبكاء مرارة تتسابق العبرات تهجر مقلتي. Alhamdulillah, wasilah sedekah terbaik Anda, kita telah memberikan amanah Anda sebanyak 4 karung untuk 120 santri, kalau tidak salah ya, dan mereka semua penghafal Quran, mayoritasnya duafa. Dan untuk lebih mengenalkan pondok pesantren Alma ini kepada Anda temannya Musa, kita akan sedikit seperti biasa bincang sedikit dengan salah satu pendiri dari pondok pesantren Alma Parun Bogor. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz Adai Kodarudin sehat, para namanya Musa, dan tentu kita akan langsung bertanya saja. Ustaz Adai, boleh bertanya nggak ini? Boleh tentunya. Boleh. Apa filosofi atau alasan awal dibangunnya pondok pesantren Tahfizul Quran Alma Parung Bogor? Mengingat juga banyak pondok pesantren yang juga sudah ada di era sekarang ini nih, Ustaz. Pondok pesantren Alma Parung Bogor berdiri dari tahun 2014 tadi. 2014. 2014 ya. Itu pun kita juga tidak merencanakan di awal-awal tidak. Cuman alhamdulillah kita pun dikasih amanah yang sangat luar biasa, dikasih rezeki yang luar biasa. Di sini itu kita ada keluarga besar di sini, ngumpul di sini semua. Oh, Masya Allah. Ya. Ini bisa jadi contekan buat para dermawan yang punya keluarga besar, Ustaz ya? Ya. Iya. Saya sempat berbincang dengan kakak saya waktu itu terkait pendidikan juga dan terkait juga betapa anugerahnya Allah gitu kan, bisa menyatukan satu keluarga, satu cucu lah, satu buyut lah, ada di satu daerah, satu RT, satu kampung. Masya Allah, ini satu alhamdulillah gitu keberkahan kan. ya. Nah di situ saya pun berpikir gitu, gimana caranya untuk
bersyukurlah Iya. sama Allah Subhanahu wa taala yang bukan hanya kita menjalankan sholat lima waktu, bukan. Iya. Gimana caranya kita biar semua masyarakat atau kaum duafa bisa menerima apa yang kebaikan. kita rasakan. Iya, gitu. betul. Ya alhamdulillah, qadarullah atas izin Allah, ya kami pun diberikan kesempatan dikirimkan orang yang sangat luar biasa, yaitu Iya. guru saya, Iya. dan beliau mengajak untuk mendirikan pesantren Masya dengan Allah. konsep kita yatim dan Yatim dan duafa duafa. seperti Iya, itu. Masya gitu. Allah. Ya, Jadi alhamdulillah. awalnya itu rasa syukur kepada Allah karena berkumpulnya keluarga besar Keluarga begitu besar. ya, sehingga Iya. bagaimana kita dikembangkan kebahagiaan itu dengan membangun pondok pesantren yatim Betul. duafa gitu. Iya, gitu. Masya Allah. Dan alhamdulillahnya itu satu keluarga di sini satu perusahaan, Masya Allah. satu jenis usaha itu Satu. tahu. Oh, punya. Oh iya. Jadi kalau besar itu punya usaha bersama yaitu tahu. Tahu. Masya Allah. Banyak usaha anda bisa nyoba tahunya nanti bisa pesan DO. Lanjutkan bisa dia. Ya, seperti itu. Iya. Ya alhamdulillah dengan seiringnya waktu tahun demi tahun, Iya. ya sampai saat ini santri kami sudah 120-an. Masya Allah. Terus bertambah itu. Terus ya? bertambah. Saya Alhamdulillah. dengar prestasinya juga lumayan katanya. Wah, bukan lumayan lagi gitu. Prestasi lomba penghafal Qurannya. Betul, ya alhamdulillah. Prestasi juga dulu di tahun pertama dan kedua itu ya alhamdulillah kami pun bisa menjuarai Kecamatan Parung, Ya, kan, Masya sampai Allah. desa juga alhamdulillah, gitu kan alhamdulillah. juara dengan tahfidnya seperti Iya. itu. Dan insya Allah sampai bertahan sampai saat ini. Iya. Ngomong katanya mau buka cabang juga nih Ustadz ada ini. Insya Allah kita juga akan buka cabang di daerah tanah kelahiran saya, yaitu di Ciamis ya. Oh, Mohon kelahiran doanya Ciamis, para ya. donatur ya, Iya. agar kami juga bisa meluaskan melebarkan sayap lah. gitu Amin kan. ya Allah, amin. Seperti itu di daerah Ciamis, kampung kelahiran saya juga. Iya. Saya pun tujuannya tadi untuk mengembangkan dan membangun kampung sendiri. Oh, Masya Allah itu Seperti itu, Ustaz. satu awal niat yang insya Allah Allah ridhoi sehingga mudah-mudahan barokah Ustadz. Amin, insya Allah. Ustadz kalau di sini tingkatannya SMP, SMA atau Tingkatan sini SMP dan SMA. Kalau secara umum ya. Iya. Namun kalau kita dipelajari, kita hanya pelajari tadi fokus ke pondokan. pondok saja ya? Pondok saja. Iya, seperti pondok. itu. Kalau boleh tahu Ustadz, apa saja yang dipelajari dari pondok pesantren ini? Kalau dari ini bahasa Arab, Bahasa Arab, kita program unggulannya tadi tahfidz dan bahasa Arab, Bahasa Arab, terus muhadharah Muhadharah. dan ya Isra'i lah. Iya. Ininya seperti itu. Gitu. Iya. Hmm. Oh gitu. Dan Jadi ada eskul-eskul mungkin memanah, berkuda juga insya Allah suka ada. Seperti itu. mungkin bikin tahu juga nggak diajarin? Bikin tempe. Tempe. Alhamdulillah kami juga punya perusahaan tempe. Alhamdulillah. Alhamdulillah Allah. gitu kan. Iya, Masya Allah. Dan santri pun alhamdulillah sudah ada beberapa santri yang bisa bikin tempe. Iya, Seperti Masya itu. Allah. Jadi teringat para Demi Musa dulu waktu saya masih sedikit nyantri ada bantuan tahu dan tempe ya. Ternyata salah satunya Ustadz ada ini ya. Masya Allah. Dan alhamdulillah wasilah sedekah beliau Allah balas dengan pahala yang luar biasa ini dengan terbangunnya pondok pesantren penghafal Quran dan lumayan berprestasi ya untuk tingkatan Kecamatan Parung ini. Masya Allah. Ustadz, suka dukanya apa ini Ustadz? Misal suka dukanya luar biasa. Luar biasa, Ada dari mungkin dari pengurus atau santri yang kabur dan ya macam-macam lah seperti itu gitu kan. Tidak, ternyata pas begitu saya berpikir buka pesantren itu semudah memberikan telapak tangan. Ternyata masya Allah gitu kan. Dikira Luar gampang, biasa. katanya susah. Lebih gampang, ya susah gitu kan. Lebih gampang ngurus perusahaan daripada ngurus pesantren gitu Iya, ternyata iya, itu. Masya Tapi insya Allah karena kita niatnya buat niat karena Allah dan inilah bekal kita buat di akhirat karena Masya Allah. kalau kita mengembangkan usaha-usaha terus tapi tidak didampingi dengan ini belum tentu anak keturunan kita juga bisa meneruskan perusahaan kita. Betul, betul. Pasti dia akan membuka yang lain. Iya. Nah kita juga punya tujuan saya nggak buat apa menyekolahkan anak tinggi-tinggi, memperlihatkan anak tinggi-tinggi tapi hasilnya dia bekerja di orang lain. Masya Allah. Tapi memotivasi saya gimana caranya keluarga saya, anak saya dan semua kaum muslimin bisa mengembangkan pesantren ini. Oh, Seperti itu. Masya Allah. Jadi, ya mudah-mudahan nanti tumbuh kader-kader dari santri Ustadz Siap, mengembangkan insya Allah, alma-alma yang lain Betul. di wilayah ya, Indonesia. Di wilayah Indonesia. Gitu. Masya Allah. Ustadz, boleh tahu bedanya dulu waktu belum ada Yang Musa, Dermaunya Musa datang ke sini dengan yang sekarang ini? Apa perbedaannya mungkin bisa di... Masya Allah perbedaannya sangat sangat luar biasa. Saya Ya. sangat terbantu banget dengan Alhamdulillah. Yang Musa, Insya Allah gitu kan.
yang tadinya sempat saya pun ya namanya usaha pasti ada naik turun ya, betul. Pak, gitu kan. Pas alhamdulillah datangnya Yaya Musa, kami sangat terbantu sekali ya. Sangat terbantu untuk beras karena kami beras ini sebulan itu bisa menghabiskan 1 ton. 1 ton, masya Allah. Berarti 1 kita ton buat makan. luar biasa ya. Karena kami pun tidak membatasi makan santri tidak. Jam makan mereka nggak dibatasi. Bukan jam makan, porsinya. Oh. Silakan ngambil sendiri Oh, gitu. Kita nggak di apa namanya di alas porsi nggak di alas seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Emang selagi tahu masih ada makan silakan gitu. Iya, Tapi betul. berasnya juga kalau ada saat ya. Ya, alhamdulillah teman yang usaha tadi disebutkan bagaimana Pondok Pesantren Al-Ma sangat terbantu sekali dengan kehadiran Anda di Pondok Pesantren ini. 120 anak yang tadi juga 1 ton lebih ya, dan kita baru bisa memberikan bantuan 200 kilogramnya. Artinya ini kesempatan besar buat Anda para pemirsa untuk jika Allah berikan kelapangan rezeki kepada kita semua untuk memberikan full 1 ton. Insya Allah, Ustaz, ya. Tidak mustahil seandainya Allah mengizinkan kita. جفت دموعي من فواجع ما أرى لكن صبري في الشدائد قوتي Alhamdulillah teman Musa, kita sampai di Pondok Pesantren Hidayatul Jauhari, salah satu pondok yang Masya Allah alhamdulillah sudah 1 tahun lebih mendapatkan manfaat dan mendukung dari Anda teman Musa, yaitu bantuan pangan. Dan di samping saya adalah Abang Muhammad Sofyan, salah satu santri termasuk baru di sini, dan Masya Allah meskipun beliau Allah uji dengan nikmat yang luar biasa, yaitu dengan menggunakan tongkat, tapi tidak menjadikan beliau Abang Muhammad Sofyan ini surut untuk tetap pondok, untuk mengenal Islam lebih baik, untuk mempelajari Islam dan menghafalkan Al-Quran. Bukan begitu? Assalamualaikum Bang Muhammad Sofyan. Di sini berapa lama Bang Muhammad Sofyan? Baru 8 bulan. Baru 8 bulan, Masya Allah. Sebelumnya apa kegiatannya sebelum mondok? Sebelum mondok paling di rumah melukis sambil belajar kaligrafi. Oh, Masya Allah. Jadi pandai melukis juga? Luar biasa, Masya Allah. Keahlian yang tidak diberikan banyak orang, tapi juga diberikan ke Abang Sofyan ini. Jadi bisa melukis. Itu belajar ngeles atau gimana? Otodidak. Otodidak. Kaligrafi juga. Masya Allah, nanti kebanyakan kita ingin lihat hasil karya kaligrafinya bagaimana gitu. Di sini sudah 8 bulan. Rasanya gimana? Sebelum mondok dengan mondok, enakan mana itu? Alhamdulillah setelah mondok udah agak mending. Udah lumayan enak. Iya, lebih enakan mondok ya dibandingkan aktivitas sebelumnya ya. Kalau di rumah suntuk. Oh, iya betul. Selain suntuk, kalau mondok kan banyak teman, kemudian mempelajari ilmu, menghafal. Setidaknya kalau kita nggak membaca Al-Quran, kita mendengarkan bacaan orang lain begitu ya. Insya Allah. 8 bulan sudah berapa juz yang bisa dihafalkan? Baru 1 juz. Baru 1 juz, Masya Allah. Alhamdulillah, itu bagian dari prestasi juga Bang Ahmad yang sebelumnya melukis, kaligrafi, tapi itu bisa dilanjutkan ya. Kaligrafi kan bagian dari juga kreativitas Islami. Jadi kaligrafinya bisa dilanjutkan. Masih dilatih. Masih dilatih ya. Kalau di pondok ada nggak nih ini mata pelajaran kaligrafi atau? Belum ada. Belum ada. Nah, itu bisa jadi kesempatan buat Bang Ahmad untuk menjadi salah satu santri yang jika bakal mungkin kalau Allah pondok pesantren ini bisa menjadi salah satu pondok yang lulusannya jago kaligrafi. Mudah-mudahan ya Bang Ahmad, ya Bang Ahmad bisa ada mata pelajaran kaligrafi yang bisa menjadi mata pelajaran tambahan. Insyaallah. Bang Ahmad, di sini banyak yang bully nggak? Alhamdulillah enggak. Nggak ada ya. Malahan banyak yang
support. Masya Allah, alhamdulillah. Saya juga support untuk Bang Ahmad, Masya Allah. Kita yang melihat Bang Ahmad ini termotivasi, dan insya Allah saya yakin teman-teman juga termotivasi dengan Bang Ahmad yang meskipun fisik kita berbeda, ya, tapi Masya Allah, setiap orang yang melihat kita, Bang Ahmad akan termotivasi, akan ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Karena masing-masing kita tentu akan diuji dengan kekuatannya masing-masing. Oh iya, lupa ada yang nanya. Bang Ahmad cita-citanya apa nih sebenarnya? Cita-cita kalau dulu sih pengen jadi pelukis sebelum mendok, tapi saya sudah mendok, alhamdulillah. Mungkin ingin jadi qori internasional. Masya Allah. Sudah ada modal nih. Suaranya udah menjerit-jerit belum? Belum, masih dilatih. Emangnya kejepit, menjerit-jerit. Iya. Di sini apa aja dipelajarin qori teh? Maksudnya cara menjadi qori nasional, misalkan apa yang diajarin di situ? Tahan napas atau makan jengkol atau jangan makan cabai atau gimana? Kalau pasti latihan rutin. Latihannya apa? Baca. Latihan setiap pagi dan malam. Latihan qori itu. Gak ada latihan fisiknya, enggak ada. Enggak ada, cuman latihan napas doang. Latihan napas itu sendiri aja gitu. Tarik napas gitu aja ya. Biar ilmunya Musa juga bisa nyantek ilmunya dari Bang Ahmad. Biar nanti di kamar sendiri kalau kemauan bisa tarik napas. Iya, begitu temannya Musa. Temannya Musa di Pondok Pesantren Hidayatul Jauhar ini, sebagaimana laporan dulu awal-awal, banyak senior-seniornya Bang Sofyan ini juga memiliki suara emas, calon-calon qori nasional bahkan internasional, dan bahkan pekan-pekan ini para santri katanya sedang mengikuti lomba musabaqah tilawatul Quran, dan salah satunya juga ada hafalan 5 juznya, dan mengirimkan 4 santri dan santriwati untuk ikut serta dalam lomba musabaqah tilawatul Quran ini. Insyaallah lanjutkan terus, kami dukung ya, mudah-mudahan Allah Taala mengabulkan cita-cita Bang Sofyan yang tadinya melukis, sesuatu yang menuangkan isi hati, sekarang memuji Allah ya, dengan lantunan ayat Allah Taala tentu jauh lebih baik. Seperti bumi dan langit perbedaannya. Yang dengar merasakan nikmat, yang membacakan merasakan ta'zim sama Allah, dan ada catatan amal oleh para malaikat setiap ayatnya menjadi pahala. ندما على ما كان مني ويلتي جفت دموعي من فواجع ما أرى لكن صبري في الشدائد